Di sini saya akan menjelaskan kurikulum pada tahun 1964 atau Rencana Pendidikan. Landasan pendidikan. Pada sekitar tahun 1963 terjadi revolusi di segala bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusunlah rencana pendidikan yang dimaksudkan dalam rangka pembinaan bangsa. Latar belakang penyusunan rencana pendidikan ini adalah agar bangsa yang merdeka dan berkepribadian memiliki sendiri suatu gambaran manusia yang diinginkan, manusia yang dicita-citakan. Sistem yang digunakan dalam rencana pendidikan ini adalah sistem pendidikan Pancawardhana yang menekan pada perkembangan yang harmonis dan serasi cinta, agama, moral, dan kecerdasan. Serasi antara agama, moral, dan kecerdasan. Tiga kerangka tujuan revolusi nasional adalah yang pertama, pengembangan dan pemukupan sifat-sifat termasuk pembentukan kebiasaan-kebiasaan sebagai manusia Pancasila. Yang kedua, memperkembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan anak-anak dan masyarakat di dalam usaha menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, pemberian pengetahuan yang akademis dan fungsional yang memungkinkan anak-anak dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi. Maksud dan tujuan akan membentuk manusia Pancasila yang bertanggung jawab atas kecapaiannya. Tujuan-tujuan revolusi nasional yang dikembangkan dalam tujuan adalah gotong royong, susila dan budi luhur, menghargai hak orang lain, kesopanan, hidup sehat, mengenal dan taat kepada peraturan yang berlaku, disiplin dan menghargai waktu, hidup untuk sederhana dan jujur. Yang selanjutnya, program kegiatan. Program kegiatan yang pertama perkembangan moral. Pada perkembangan moral, anak diciptakan untuk mencintai tanah air dan bangsanya. Yang kedua, perkembangan kecerdasan. Diharapkan anak-anak menjadi manusia yang cerdas yang sanggup memecahkan persoalan hidup sehari-hari, memahami tugas dan kewajiban terhadap sesama manusia. Yang ketiga, perkembangan emosional. Untuk mengembangkan perasaan anak sehingga anak dapat memiliki keindahan lahir dan batin, serta anak dapat belajar membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang selanjutnya, perkembangan keperigilan tangan adalah mengembangkan motorik halus anak, merupakan hasil olah tangan anak sendiri dalam membuat suatu karya. Yang selanjutnya, perkembangan jasmani anak sehingga anak dapat memiliki keindahan lahir dan batin, serta anak dapat belajar membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang selanjutnya, perkembangan keperigilan tangan adalah mengembangkan motorik halus anak, merupakan hasil olah tangan anak sendiri dalam membuat suatu karya. Yang selanjutnya, perkembangan jasmani. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum pada tahun 1964. Ada pengembangan, tujuan, dan program kegiatan. Pengembangan landasan yaitu ini dikembangkan dengan berlandasan pada asas-asas kurikulum yang sesuai dengan hakikat dan tujuan kanak-kanak. Landasan tersebut mencakup dasar filosofi yaitu Pancasila, dasar psikologi, dasar anak, dasar sosiologi di mana anak sudah harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar, dan dasar organisasi yaitu penentuan jenis kurikulum yang sesuai dan cocok untuk anak TK. Sedangkan landasan hukum penyelenggaraan taman kanak-kanak sebagai berikut, itu pengadaan taman kanak-kanak didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 12 Tahun 1904 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ada tujuan ada tiga, yaitu
mengembangkan semua aspek perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai individu yang khas. Yang kedua, memupuk sifat-sifat kebiasaan yang baik seperti yang dimiliki oleh orang dewasa yang dicita-citakan. Yang ketiga, yaitu memupuk kemampuan-kemampuan dasar yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut. Dan sekarang program kegiatan. Pada kurikulum tahun 1968, seluruh kegiatan pendidikan di TK dibagi 8 bagian, yaitu bidang penerapan Pancasila, bidang bermain dan kegiatan kelas, bidang pendidikan bahasa, dan bidang pendidikan alam sekitar, bidang pendidikan jasmani, bidang ungkapan kreatif dan seni, dan bidang pendidikan sekolah. Nah itu okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindara Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan kurikulum PAUD dari tahun ke tahun. Di sini saya menjelaskan kurikulum PAUD tahun 1976. Pertanyaan yang pertama di sini, siapakah sasaran untuk mendapatkan kurikulum 1976? Yaitu anak usia 3-6 tahun. Yang kedua itu, di mana kurikulum 1976 dilaksanakan, bertempat di pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Selanjutnya yang ketiga itu, apa maksud dan tujuan kurikulum 1976 di sini? Maksud dan tujuannya di sini yaitu tujuan umum pendidikan taman kanak-kanak mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan umum pendidikan taman kanak-kanak yang ditetapkan dalam pasal 4 SK Mendikbud nomor 054 atau UU 1976 adalah: yang pertama, memiliki sifat-sifat dasar sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedua, sehat dan sejahtera jasmani dan rohani. Yang ketiga, memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, nilai dan sifat dasar yang diperlukan untuk bergaul dan berkomunikasi di lingkungan masyarakat. Terus secara umumnya tujuan interaksional terperinci lagi menjadi tujuan kurikuler. Pertanyaan yang keempat itu, mengapa kegiatan penilaian perlu dilakukan? Karena penilaian dilakukan untuk dapat memperoleh gambaran sejauh mana tujuan yang ditentukan dapat dicapai dan dilakukan dengan melakukan pengamatan dan tes yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak usia TK. Pertanyaan yang kelima, kapan kurikulum 1976 ini berlaku? Berlaku sejak tanggal 8 Maret tahun 1977 nomor 054 atau U-1977. Pertanyaan yang keenam, bagaimana sistem penyajian kurikulum 1976? Penyajiannya itu, kegiatan di TK dilakukan dengan berpedoman pada kurikulum 1976. Ini pada dasarnya sama dengan sistem penyajian pada kurikulum 1968, yaitu dengan memanfaatkan unit dan pusat minat. Dengan menggunakan pendekatan ini, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampakkan pada anak atau ditanamkan sebagai suatu pokok bahasan melalui berbagai kegiatan dalam jangka waktu yang cukup panjang dan utuh. Sekian dari saya penjelasan tentang perubahan kurikulum PAUD 1976. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pada tahun 1984. Kurikulum pada tahun 1984 tidak jauh berbeda dengan kurikulum 1976. Ada beberapa hal
Yang dianggap baru pada kurikulum 1984 adalah satu, adanya aturan yang menyatakan bahwa pengembangan kehidupan beragama harus melandasi semua bidang pengembangan. Yang kedua, tidak ada bidang pengembangan bermain bebas karena kegiatan bermain diterapkan sebagai wahana dalam setiap kegiatan yang dilakukan di TK. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, menyeluruh, objektif, dan sistematik untuk keperluan peningkatan hasil proses dan hasil pengembangan, pengelolaan program, serta proses dan hasil pengembangan. Adapun maksud dan tujuan dari kurikulum 1984 yaitu tujuan pendidikan taman kanak-kanak lebih mengacu kepada tujuan pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN 1983. Adapun bidang pengembangannya yaitu 1. Pendidikan moral Pancasila, 2. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa, 3. Kemampuan berbahasa, 4. Kemasyarakatan dan kesadaran lingkungan, 5. Pengetahuan jasmani dan kesehatan. Adapun bentuk kelompok anak dalam kurikulum ini yaitu tingkat A untuk anak didik umur 3-4 tahun, tingkat B untuk anak didik umur 4-5 tahun, tingkat C untuk anak didik umur 5-6 tahun, dan terakhir TK 1 tahun untuk anak yang tinggal di pedesaan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada penjelasan saya ini tentang kurikulum pada tahun 1984. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Septiani Nurwayuningsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 1994. Kurikulum 1994 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Kapan dilaksanakan kurikulum tersebut? Dipakai sejak tahun ajaran 1994 atau 1953 hingga 2003 atau 2004. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengapa guru memilih menggunakan strategi? Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dan belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kurikulum pada tahun 2004 dengan berbasis kompetensi. Yang pertama, landasan pengembangannya. Dalam kurikulum tahun 2004, anak didik dikondisikan dalam sistem semester. Paradigma pembelajaran pada kurikulum terdahulu, anak didik hanya belajar pada isi materi pembelajaran belakang yang menerima materi dari guru saja. Namun, pada kurikulum 2004 ini, para anak didik dituntut untuk aktif mengembangkan semua aspek perkembangan anak secara optimal. Maksud dari tujuan kurikulum 2004 ini, yang pertama, diarahkan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama seperti sosial emosional, kognitif bahasa, fisik atau motorik, kemandirian, dan seni agar siap memasuki pendidikan dasar. Yang kedua, untuk pelaksanaan di taman kanak-kanak dilengkapi perangkat pedoman pengembangan silabus, pedoman pengembangan pembelajaran, pedoman penilaian, dan secara bertahap.
Program kegiatannya yaitu kurikulum 2004 Taman Kanak-kanak terdiri atas kerangka di Taman Kanak-kanak dilengkapi perangkat pedoman pengembangan silabus, pedoman pengembangan pembelajaran, pedoman penilaian dengan cara bertahap akan disusun perangkat pedoman lainnya. Dan dalam kurikulum 2004 ini ada kelebihannya, yaitu di dalam kurikulum 2004 ini sudah terbentuknya model pembelajaran dengan kelompok, dengan kegiatan pengamanan, kelompok dengan sudut-sudut kegiatan, dan pembelajaran minat. Nah, juga memiliki kurikulum dengan pengembangan indikatornya, sehingga mempermudah guru membuat SKM dan SKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megawati Mohala. Di sini saya akan menyampaikan tentang kurikulum TK era KTSP. Jadi, pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Dengan terbitnya Standar Nasional PAUD nomor 58 tahun 2010, maka diharapkan TK yang sudah dapat mengembangkan kurikulumnya sendiri. Standar nasional yang disiapkan ini merupakan standar yang ditujukan untuk seluruh anak usia dini, yaitu usia lahir sampai 6 tahun. Oleh karena itu, bagi TK yang menggunakan standar ini dapat mengambilkan pengembangan anak yang sesuai dengan usia anak TK, yaitu anak usia 4-6 tahun. Standar nasional PAUD dapat dikembangkan karena yang pertama, menentukan kriteria minimal tentang sistem layanan pendidikan usia dini, baik jalur formal dan non-formal. Yang kedua, untuk menjabarkan komponen minimum yang harus ada pada PAUD. Yang ketiga, mengacu pada pengelompokan, penyelenggaraan, dan satuan pendidikan agar meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, standar PAUD tersebut dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan. Yang kedua, standar pendidikan dan